bangun itu pada ngomong tuh, pada ramai. Cak sampean enggak itu. Yang cahaya gitu. Iya, ramai tuh ngomong. Terus yang ngobrol, iya ramai tuh kita ngomongin itu. Kira-kira jarak mungkin ada 20 menit lah ya. Kita ngedengar suara langkah tuh. Percis di samping tenda. Sama suara orang ngobrol, bener-bener orang ngobrol. Jelas dengan buka seret. Yang lain bangun semua, kenapa Kang gitu. Kita ngeliat dari tenda tuh, dari batas tenda itu. Ada sampai 9 kali. Dan itu kayak ninggalin garis gitu. Pas gue lagi minum sebelah kiri gue nih. Kresek. Kan gue bawa handphone gue. Lain center. Kresek begitu gue cek begini. Itu dia jongkok kayak kukunya tuh panjang-panjang banget. Anjir gue ngomong ini. Itu kukunya panjang-panjang banget, jongkok, rambut ya. Dia ngelihat kelihatan matanya terus hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama gua Ahmad. Kali ini masih di teman kisah punya kisah di segmen kisah misteri pendaki. Alhamdulillah hari ini gua bersandang atau bersilaturahmi ke tempat senior kita dan dia ingin menceritakan pengalaman terhoror dalam pendakiannya. Teman kisah penasaran, langsung aja kita sapa yuk. Bang, Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Proses. Mungkin gini Bang ya. Ya sebagian mungkin teman kisah ada yang belum kenal sama Abang. Boleh nggak perkenalkan diri, nama Abang siapa dan stay di mana gitu? Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Arya Sena. Domisili saya di belakang kampus Pancasila. Mantap. Tadi sih kita di belakang sih sempat cerita ya. Katanya sih ada yang kalau menurut gue sih pengalamannya itu wah epic banget sih Bang. Mudah-mudahan. Iya. Boleh nggak sedikit aja gitu kisi-kisinya dikasih gitu biar teman kisah tahu gitu. Iya, kisi-kisinya tuh apa ya? Jadi selama di sana itu biasanya kan kalau cuman lihat kayak makhluk-makhluk goib yang biasa itu udah terlalu sering lah ya, lumrah lah. Tapi di sana tuh ada sesuatu yang sedikit berbeda di mana dia melesat, tapi lesatannya tuh meninggalkan cahaya gitu. Oke Kang. Kita tahan dulu Kang ya. Teman kisah penasaran, sama gue juga masih penasaran. Oh ya nih, buat teman kisah yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, dan di share sebanyak-banyaknya ke medsos kalian. Tanpa basa-basi, langsung aja kita lanjut ceritanya. Boleh dilanjutkan. Oke. Ini perjalanan masih baru ya, masih hangat. Soalnya sekitar tahun 2021 kemarin. Awalnya tuh kita nggak ada niat ke Kawi sama sekali. Iya. Niatan kita tuh ke Arjuno. Tetapi sayang disayang. Ternyata Gunung Arjuno tutup. Walaupun kita udah berusaha untuk cari-cari celah, tapi tetap setelah kita nunggu sampai 4 hari, kondisinya masih ditutup dan nggak tahu lah kapan akan dibuka lagi, belum ada kejelasan. Akhirnya karena situasinya udah seperti itu dan kebetulan kita udah ada di Jawa Timur, waktu itu kan di Pandaan. Kita cari alternatif gitu, gunung-gunung lain. Hubungin lah salah seorang rekan yang ada di Kota Malang. Setelah ngobrol-ngobrol dengan beliau ini, beliau nyari-nyari referensi juga. Ternyata di masa pandemi itu yang buka cuma satu, Gunung Kawi, tapi juga bukan puncak Kawinya gitu, tapi salah satu puncaknya dia yaitu Bukit Jabal. Iya. Akhirnya daripada balik hampa nggak ada pendakian, kita terhitung jauh-jauh, soalnya kan bawa motor. Iya benar. Kita putuskan tuh dari Pandaan meluncur ke Kota Malang. Singkat kata, sampailah kita di Kota Malang, berjumpa dengan rekan-rekan dari Avos Panmakumba, salah satu organisasi yang cukup tua lah. Iya.
Di sana gue disambut sama Pak Ade Dodi, terus Pak Ade Arul, Cak Rahmat, Cak Ipin, banyak lah pokoknya gue nggak ingat semua di daerah Kajen. Istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita prepare pendakian. Iya. Karena gue udah cukup istirahat sebelumnya gitu. Setelah udah siap, berangkatlah kita. Karena gue kan bawa motor juga. Berangkatlah kita ke lokasi. Singkat kata sampailah kita ke lokasi nih. Cuman gue lupa nama desanya apa nih. Titik awal pendakian karena baru sekali ke sana. Iya. Yang gue ingat di sana nanti rata-rata penduduknya tuh berkebun jeruk, tani jeruk. Iya. Nah itu ciri khas di sana itu semua warganya bertani jeruk dan jeruknya tuh manis-manis, jeruk gede-gede. Iya. Pokoknya lokasi awalnya di situ ya. Setelah kita sampai, istirahat lagi sebentar di base camp tuh, daftar, makan. Selesai itu sekitar jam 4 atau setengah 5 kita baru start pendakian. Sore itu. Naik sore. Pas dari base camp kita ke kanan terus langsung tanjakan aspal. Itu agak lumayan lah sekitar setengah jam sampai ke ujung aspal langsung masuk ke perkebunan jeruk. Iya. Nah, di sini jalan agak landai. Waktu itu masih cukup terang karena baru jam 5-an. Udah di kebun jeruk tuh kita santai lah ya ngobrol. Karena jalannya tuh nanti datar, belok ke kanan, turun, datar. Iya. Itu sampai sekitar 40 menit ada loh. Jadi santai banget ya. Nah, setelah nanti sampai di ujung perkebunan, menjelang masuk hutan pinus baru nih. Nanjak parah sekitar 20 menit, terus ketemu makadam, jalan batu-batu yang disusun itu. Naik, kira-kira 20 menit lagi, ntar kita ketemu pertigaan. Ada jalur yang lurus, tapi dia makadam, batu yang disusun-susun. Nah, jalur yang ke Bukit Jabal atau Puncak Jabal ini kita ngambil ke kanan, masuk hutan pinus. Naik, begitu sampai ujung hutan pinus, maghrib. Kita istirahat dulu di sini. Karena jalurnya, wow, enek banget, pakai G, pakai C, enek enek bener itu jalurnya. Iya. Fase-fase ini masih, walaupun Gunung Kawi ini terkenal lah, dengan cerita misterinya segala macem, tapi fase awal dan siapa sih pendaki yang mau ngerasain kayak gitu. Gue walaupun banyak ngalamin peristiwa mistis, nggak mau lah gitu. Walaupun kadang kalau sekarang nih seneng gitu. Kalau intinya sebenarnya nggak mau ngalamin kayak gitu. Selesai maghrib, kita istirahat, jalan tuh. Kita lepas dari hutan pinus, nanti itu kan hutan pinus terus ya, sampai nanti ke Bukit Jabalnya tuh, puncak Bukit Jabal tuh hutan pinus terus tuh. Tapi di bawah itu masih ada pipa, peralon, sama alang-alang lah bawahnya. Jalannya agak licin lagi kan. Kira-kira setengah jam lah lepas maghrib. Karena posisi gue kan kepisah nih. Ini Pak Cak Rahmat, Pak Ade Dodi. Gue sama temen gue, terus paling belakang Cak Arul. Iya. Nah, sedangkan kita nih jauh-jauhan lah. Karena mungkin udah pada sepuh lah ya. Udah pada paling muda tuh gue umur 45 waktu itu. Paling muda. Yang lain tuh udah di atas gue semua. Gue jalan berdua nih sama temen gue. Ketika lagi jalan, pertama di sebelah kiri nih, sebelah kiri itu dari ini ya, dari apa namanya, sudut mata yang sebelah kiri lah gitu. Kelihatan kayak apa ya, kayak semacam bayangan aja lah. Satu, set. Itu sepanjang perjalanan gue perhatiin, cuman gue masih belum ngomong kan, gue cuek aja. Terus gak lama temen gue berhenti kan, Tok, kenapa? Gue dari tadi di sebelah kiri kayak ada bayangan kata dia gitu kan. Ada, biarin aja. Udah, jalan. Gue inget ya di belakang gue tuh Carul. Carul tuh laki-laki, mungkin umurnya udah 65. Tetapi kenapa di belakang gue jarak-jarak Carul tuh agak jauh, lebih jauh lagi di belakang. Ya, namanya kita udah sepuh-sepuh lah, pada cuek-cuekan lah. Tapi kayaknya di belakang kita tuh itu gue inget ya suara perempuan ngobrol, jelas perempuan semua ngobrol. Gue jalan sama temen gue berhenti mulu tuh nengok. Dari tadi cewek ngomong tapi nggak nyusul. Perasaan di belakang baru lah pada pendaki yang nyusul baru gitu kan. Akhirnya karena penasaran gue sama temen gue berhenti. Gue ingat tulisannya pos 2 tuh. Wah pas banget pos nih. Berhenti nih.
Kita tungguin. Itu suara cewek di bawah. Tetap sampai nanti Carul naik ke atas sampai ketemu kita. Itu suara perempuannya masih ada. Tetapi kayaknya Carul ini nggak denger gitu. Gue cuma sama temen gue doang berdua. Ya udah kita simpen aja kan. Walaupun kalau diomongin juga nggak ada masalah pada waktu itu. Cuman ya kita biarin aja, Carul nggak tahu. Begitu Carul sampai, kata Carul, udah jalan dulu lagi Mas Arya. Saya mah biasa di belakang katanya. Oh ya udah. Itu suara perempuan ngobrol, mungkin kalau dijumlahkan ya 3-4 orang lah. Karena agak rame gitu. Sepanjang kita istirahat juga suaranya ada gitu kan. Tapi Carul kayaknya nggak sadar. Akhirnya karena udah cukup istirahat dan Carul masih mau istirahat, kita lanjut lagi nih naik berdua tuh. Sepanjang perjalanan itu di atas yang tadinya di sebelah kiri bayangan-bayangan putih kan suara perempuannya pas kita lewat itu lama-lama hilang tuh. Pas kita udah mulai naik ke atas, lepas dari pos 2, kira-kira 10 menit lah itu di atas tuh putih gitu, lompat cet. Iya, cuman kita nggak tahu apa gitu. Apakah kunti, apakah pocong, apakah ilu-ilu, banaspati nggak tahu lah, hanya seperti bayangan itu. Terus gue pikir awalnya senternya Carul, tapi kok kayak yang tadi, bayangan yang tadi gitu kan. Nah udahlah, bodo amat, mau setan kayak mau belis kayak, orang kita emang mau naik gunung gitu. Iya benar. Terus jalan sampai ke pos 3. Itu ternyata Cak Dodi sama Cak Rahmat, dia udah terus nanti dia akan nunggu di Bukit Jabal, di puncaknya. Sementara Carul jalannya pelan emang karena beliau ini udah sepuh. Udah sepuh mana? Kayaknya beliau tuh yang paling tua di antara kita semua gitu. Cak Rahmat 50 tahun, Cak Dodi sekitar 56, 57. Nah, ini kayaknya Cairul ini dia jauh lebih tua dari mereka, apalagi dibandingin gue. Makanya jalannya pelan tapi pasti dia itu. Gue di pos 3 berhenti. Ketika gue lagi berdua-dua sama temen gue ngobrol sambil dokumentasiin keadaan, tiba-tiba temen gue ngomong, "Tok." Kan gue panggilannya Anto ya. "Tok, kamu dari tadi bukan kamu. Tok, lu dari tadi enggak sih gitu kan." "Apaan? Yang tadi di atas?" "Bukan." "Apaan?" "Ntar aja dah ngomongnya kalau kita udah di camp," kata dia. Iya. "Apaan? Gue nggak enggak. Gue mah kalau yang di atas bayangan sama suara cewek gue dari tadi gue juga denger kan, dari tadi kita dengerin." Enggak, ntar aja kata dia gitu. Udah, ternyata nanti dari 3 itu langsung ke puncak kan. Perjalanan terakhir enaknya pakai G. Iya, enak. Enak banget. Belum lama jalan dari atas tuh center tuh Cak Dodi sama Cak Rahmat. Kita cetek, wah udah deket kali itu. Kita terus sampailah ke puncak Bukit Jabal tuh. Pemandangan bagus banget bro, city lightnya. Ya begitu sampai tenda itu udah jadi, buatin sama Cak Dodi sama Cak Rahmat. Nah, selesai. Gak lama, jeda 15 menit, Cairul naik ke atas. Udah tuh, kita lupakan lah yang tadi. Sempet gue tanya sama temen gue, "Lu ngeliat apaan tadi? Lu mau ceritain? Ntar aja lah," kata dia gitu. Iya. Ayo udah, sekarang juga nggak masalah lu ceritain. Ada sejarahnya benda kita takut setan kan gitu. Iya. Udah kita lupakan lah yang tadi, karena kita udah sampai di lokasi, ya udah tenda udah jadi, kita nikmatin lah pandangan sambil masak. Saat itu gue masak banyak lah. Intinya makan, ngopi-ngopi, ngobrol. Iya. Waktu itu yang kita obrolin pun mistis. Pengalaman dari senior-senior kita nih di Apos Panmakumba. Iya. Nah, jadi Carul ini cerita pengalaman dia di saat naik ke puncak tertinggi Gunung Kawi. Di mana di situ beliau banyak mengalami kejadian mistis. Iya. Belum Cak Rahmat, belum Cak Dodi. Mereka semua bercerita dari sudut pandang mereka dan dari pengalaman mereka tapi bukan di Bukit Jabal ini, bukan di puncak Jabal ini, di puncak Kawinya bener. Puncak Kawi. Seru tuh kita lagi cerita-cerita. Yang kita ceritain tuh makhluk-makhluk begituan gitu kan, makhluk-makhluk goib. Lagi asik-asik cerita gini, dari bawah tuh ada kelihatan cahaya kan. 1, 2. Itu pertama gue ngeliat kan, gue celingak. Cuman gue gak ngomong gitu. Gak lama semua ngeliat kayak ada ini ya, center ya gitu kan. Iya. Itu kita tungguin tuh.
Sambil ngobrol, sambil kita lihat lagi, loh kok belum datang-datang juga. Padahal udah sejam tuh jedanya. Center itu kelihatannya deket kan. Iya. Akhirnya lupa lah kita. Ada pendaki apa enggak tuh? Cuekin aja. Masih kita ngobrolin hantu di atas itu. Ya pengalaman gue di berbagai gunung juga. Oh saya juga pernah ngalamin. Intinya saat itu kita bukan gede-gedean cerita. Enggak, tapi berbagi cerita lah pengalaman masing-masing. Apalagi yang gue hadapin ini senior-senior semua, sepuh-sepuh semua, gila. Iya. Yang paling muda tuh gue waktu itu. Iya. Lagi asik-asik gitu, kedengeran lagi nih suara cewek ngobrol. Itu semuanya dengar. Wah, kamu denger nggak? Kamu denger nggak gitu kan? Kalau orang Jawa itu ya, orang Malang kan, lu nggak sopan mungkin ya. Jadi dia nyebutin ke gue, kamu denger nggak toh? Kalau orang Malang, kamu denger nggak Kang Arya? Kang denger nggak Kang gitu? Iya. Gue bilang denger. Suara perempuan kan ngobrol, iya. Itu kali pendaki lagi naik gitu. Itu kita tungguin tuh. Obrolannya mungkin kalau di meter-meterin gitu, dikasih jarak. Mungkin 20 meter di bawah kita. Ya, dekat. Karena dia terjal, mungkin pikiran kita pada saat itu. Ya, itu tadi center itu dari mereka, cahaya center. Juga dari suara-suara itu juga dari mereka kan. Ya udah kita tungguin. Sampai menjelang mau masuk, kita masuk ke dalam tenda, itu mereka nggak, tetap suaranya doang, tapi nggak ada wujudnya. Iya. Akhirnya kita pikir, udah mereka mungkin di situ kali istirahat. Tapi ya nggak logika juga, soalnya itu jalur tipis, ya jalur kiri kanannya alang-alang, dan nggak mungkin bisa bikin tenda lah. Cuman karena kita waktu itu nggak mau pusing, nggak mau orang, mau setan, bodo amat. Gitu. Iya. Masuklah ke tenda tuh kita kan, di dalam tenda berlima kita tidur. Ya, sementara Ca Dodi, Ca Rahmat sama Ca Irul tuh masih ngobrol-ngobrol. Gue sama temen gue udah tepar, udah langsung tidur, jelas hilang. Tapi gue denger lagi nih suara kan. Suara itu orang ngobrol jelas banget itu. Gue nggak tahu nih. Ca Irul, Ca Rahmat awalnya gue nggak tahu gitu. Ternyata mereka itu lagi ngobrolin itu gitu. Lagi ngobrol itu bukan orang itu Ca gitu. Iya. Pokoknya lagi ngebahas ini mesti bukan orang gitu. Terus nggak lama gue denger Ca Dodi sama Ca Rahmat keluar tenda, dia turun ke bawah. Ketika suaranya disamperin, itu ngejauh gitu kan. Mereka cerita tuh. Terus mereka bilang, fix ini bukan orang gitu. Wah sayang Kang Arya tidur nih gitu. Terus gue nyaut, kagak gue belum tidur. Gue bilang kayak gitu kan. belum tidur saya. Gue bilang, Ca, oh Kang Arya denger? Iya. Dari tadi saya denger, gue bilang kayak gitu. Ya udahlah. Gak ditungguin tuh. Iya. Gak ditungguin. Karena udah fix, ini bukan manusia. Iya. Kita udah tuh hening lah. Hening tapi kayaknya belum, yang lain-lain nih belum bisa tidur. Dan gue sejak yang pertama tidur nyenyak sebentar itu, habis itu kan agak susah tidur. Iya. Itu kira-kira jarak mungkin ada 20 menit lah ya. Kita ngedenger suara langkah tuh. Percis di samping tenda. Sama suara orang ngobrol, bener-bener orang ngobrol. Jelas. Duk lewat. Kan soalnya kan pintu tenda ngadep jalur gitu. 1, 2. Taruh kata sampai 9 lah gue hitung. Gue nggak tahan lagi nih kan. Gue buka seret. Yang lain bangun semua. Kenapa Kang gitu kan. Walaupun mereka jauh lebih senior tapi manggil gue tetap Kang gitu. Gue salut banget gitu. Padahal lebih senior lah. Gue juga manggil mereka kan juga. Gimana ya. Pokoknya serba bingung lah. Ketika gue buka, kita ngeliat semua keluar. Lah, kok nggak ada gitu. Sementara di bawah masih ada ini. Masih ada suara. Iya. Nah, di saat kita lagi lihat-lihatan kayak gitu, nggak ada kan. Tutup lagi pintu tenda. Nah, ketika pintu tenda ditutup, itu tenda seberapa tebal? Berarti kalau cahaya dari luar kan kelihatan ya. Yes. Nah, di saat udah kita tutup, baru mau rebahan, tiba-tiba kita ngeliat dari tenda tuh ya, dari batas tenda itu. Iya. Kalau cahaya kan pasti kelihatan, bro. Mungkin kalau orang nggak kelihatan, ini cahaya aja. Ada sampai 9 kali itu cahaya. Itu merah ke kuning-kuningan apa merah ke biru-biruan gue nggak tahu lah. Pokoknya was. Dan itu kayak ninggalin garis gitu. Sang. Ada sampai sekitar 9. Itu kita terpana dulu. Ketika cahaya itu semua udah selesai melesat, kita buka tenda sama-sama keluar. Karena ini kan bukan anak kecil yang naik, udah yang paling muda gue gitu. Bener.
Jadi kita kan pengen tahu ada apaan gitu. Begitu kita keluar semua nengok ke atas. Nah di atas lagi yang ke arah jalur menuju ke Gunung Kawinya. Salah satu puncak Gunung Kawi juga. Itu kelihatan terang benderang di salah satu pohon. Jadi pohon itu kayak pohon Natal lah bisa dikatakan terang. Terang banget sampai kita cuman ya dasarnya kita udah makan garamnya udah banyak ya. Jadi oh lu gue ngomong kayak gitu. Terus yang lain-lain wah elah timbang lewat aja pakai acara begitu. Nggak ada yang takut. Iya, pada ngeliatin aja. Itu pemandangan bagus, nggak lama itu pohon gelap, ya. Hujan. Gerimis, hujan. Udah tutup. Karena hujan ya, tidurlah kita, ya nggak? Benar. Itu sekitar jam berapa ya? Entahlah, yang jelas sudah larut malam, mungkin menjelang pagi lah. Gue pengen kencing. Iya. Nggak mungkin lah gue bangunin. Cak, temenin dong gitu, apa temen gue. Bro, bangun bro gitu. Kan nggak mungkin, malu lah. Bener. Gitu. Udah, gue buka pintu tenda, gue keluar. Itu gerimis masih bro, gerimis. Jadi hujannya bukan hujan gede gitu, gerimis gitu. Sorry kalau tadi gue bilang hujan gede. Iya. Gerimis, keluar, celengak. Ya takut bro, bohong. Manusia kalau nggak punya rasa takut tuh bohong. Benar. Gak mungkin. Ada rasa takut tapi ya mau gimana ya? Mau takut, mau berani. Ya itu apa ya bisa dikatakan bagian dari diri kita gitu. Dan di lokasi ini kedua perasaan itu harus bisa kita kendalikan. Rasa berani juga harus bisa kita kendalikan, rasa takut apalagi. Iya. Berhubung udah mau kencing juga, udahlah gue menjauh sedikit dari tenda, gue kencing. Celengak, perasaan sih ya, perasaan. Itu kayaknya banyak sesuatu lah, cuman nggak, perwujudannya tuh nggak ada sama sekali. Hanya gesekan-gesekan energi ya. Iya. Merinding apa, cuman gue celengak sambil kencing tuh, sambil megangin banda tuh, celengak. Nggak ada apa-apaan. Gue kata nih banda kelar-kelar lagi ngucurnya, gue kata gitu. Lama tuh kencing, banyak banget gue. Apa cuman karena perasaan ya, karena ada perasaan kita tuh lagi sedang diawasi lah gitu. Hawanya lah ya. Hawanya tuh beda gitu kan, gerimis-gerimis tengah malam bro. Sip banget di gunung lagi. Selesai, haus gue. Nah di sebelah kanan, karena di sini kan nggak ada mata airnya, hanya ada pipa. Pipa yang bisa ditutup ya, pokoknya disetting lah sama orang sana. Kalau ditutup dia nanti keluar airnya, kalau dibuka dia keluar airnya, ditutup nanti ngalir lagi gitu. Dibikin kayak disetting lah sama mereka. Karena emang deket, gua haus, males lah setahu gua di tenda juga air udah nggak ada gitu. Karena emang deket ngambil airnya, jadi malas ngisi-ngisi air. Udahlah, gua turun ke bawah tuh, ke tempat semacam keran itulah. Gua buka, gua minum. Pas gue lagi minum sebelah kiri gue nih, ya kresek, kan gue bawa bawa handphone gitu, kalian senter handphone. Sebenarnya gue udah merinding banget bro, udah pengen cabut, cuman penasaran gitu, tetap aja rasa penasaran tuh ada gitu, kresek begitu gue cek begini, itu dia jongkok ya, kukunya tuh panjang-panjang banget bro, anjir gue ngomong merinding. Itu kukunya panjang-panjang banget, jongkok, rambut, ya. Gue nggak ngeliat wajah, cuman ngeliat matanya tuh kayak bersinar. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 detik, pokoknya nggak sampai 10 detik lah. Dia ngeliat, kelihatan matanya terus hilang. Cepet hilang, astagfirullahaladzim. Itu kaki gue kayak kepantek ke bumi tuh. Soalnya pantang lari kan. Yang kayak gitu-gitu kalau kita lari bahaya lah, mana jalurnya terjal. Bener. Gue diam, gue tenangin diri dulu, udah deg-degan gue itu deg-degan banget gue. Nggak tahu lah berapa menit tuh, semenit atau 2 menit lah, tarik nafas, tahan, udah nenangin diri, udah enak. Baru gue bisa jalan tuh, agak-agak gemeter lah gue jalan tuh. Licin juga kan jalannya, lagi gerimis. Pelan-pelan itu dari situ jarak cuma 5 meter ke tenda ya, kayaknya anjir. Kagak nyampe lama bener. Deg-deg sampai juga ke depan tenda. Itu gue mau buka ini kan, buka pintu tenda. Susah banget bro. Gemeter tangan. Wah, itu kebayang banget bro. Jadi gue lucunya ya, itu dia gimana ya? Ini gue lucu gitu. Itu center ya. Begitu gue center, kan gue kaget.
kepencet lagi terus senternya mati. Iya. Ya. Itu pas senternya mati kan masih kelihatan juga, itu yang gue lucu dan mati. Itu udah mati senter tapi udah masih kelihatan. Dan ketika gue ada di situ keinget lagi sama dia, kayaknya bayangan itu kayaknya ada di sekitar gue gitu. Jadi kayak si dia itu, si makhluk tadi yang gue nggak tahu namanya apa, itu kayak ada di sekitar gue dan posisinya tuh kayak di belakang gitu. Tapi kalau kita nengok nggak ada gitu, hanya kayaknya. Jadi gue mau buka ini susah tuh. Nah, jadi di saat ngalamin itu tidak semudah kita bercerita, Ferguson, gitu kan. Iya. Jadi apa ya? Ada hal-hal yang memang proses ya yang kita laluin sampai mungkin 2-3 menit itu kepegang, gue buka, seret. Begitu udah gue buka, gue masuk dalam, gue tutup lagi, dah rebahan. Nah, gitu rebahan dari tenda di samping nih, sak, itu sampai menjelang pagi. Gue pikir gue doangan, Merinding gue kan. itu kayak kuku gitulah ya. Iya. Ya, sampai menjelang pagi, jam 5 tuh bangun semua. Jadi begitu pagi-pagi bangun, itu pada ngomong tuh, pada rame. Cak, sampean enggak itu. Yang cahaya gitu. Iya, rame tuh ngomong. Terus yang ngobrol, iya, rame tuh kita ngomongin itu. Masih di lokasi ya. Iya, karena bukan bocah, udah pada punya bocah semua nih masalahnya. Ya. Nah, jadi ngomongin kayak gitu cuek aja. Ya, Cairul cerita, iya itu aku lihat loh mas, itu dia kenceng loh gitu. Cahaya gitu. Terus yang ngelangkah itu aku ngelihat. Jadi kalau Cairul itu dia malah ngelihat wujudnya gitu pas yang ngelangkah itu. Jadi cuman kaki doang katanya, tapi tingginya setinggi kita gitu. Cuman kaki doang. Sementara gua kan cuman denger suara aja. Jadi versi masing-masing pagi itu dikeluarin semua ceritanya tuh Cairul. Terus kalau Cak Dodi sama Cak Rahmat itu dia keluar berapa kali penasaran, nggak nemu apa-apa sama gua. Tapi yang lucunya waktu dia keluar gue nggak tahu, mungkin karena pas lagi tidur nyenyak gitu ya. Iya. Dan ada satu keanehan nih pagi-pagi ini. Ya, Cak Rahmat. Iya. Gue manggil Cak Rahmat itu bukan namanya, tapi Cak Selamat. Karena malam itu ya, gue sebelumnya lupa nih ya. Jadi malam itu ada yang ngomong, saya selamat gitu loh. Nah, sebelum kejadian itu gue lupa nih, sorry. Iya. Saya selamat. Nah, ketika pagi-pagi gue lagi ngobrol sama Cak Rahmat. Nah, gue ngelihat wajahnya Cak Rahmat bukan wajahnya Cak Rahmat, ngerti nggak? Tapi Cak Selamat. Orang yang ngebisikin gue, jadi gue manggil dia. Selamat, gini-gini. Yang lain pada bingung tuh. Loh, kok Cak Selamat? Cak Rahmat juga bengong. Iya. Dan gue selalu manggilnya Cak Selamat. Sampai Cak Rahmat protes, loh aku Cak Rahmat bukan Cak Selamat loh. Iya. Tapi gue nggak sadar karena gue ngelihat dua versi wajah di Cak Rahmat itu. Jadi kalau gue manggil dia lagi Cak Selamat, itu wajahnya bukan wajahnya Cak Rahmat. Iya. Itu akhirnya diceritakan lah nih sama Cak Rahmat. Loh semalam itu mas, ya pas sampean Mas Arya juga udah tidur. Itu di depan tenda emang ada yang duduk mas katanya. Ini versinya Cak Rahmat. Ada yang duduk, ya dia di depan tenda aja tuh mas, gak ngapa-ngapain sih. Nah itu memang sekilas mirip saya katanya wajahnya. Oh gitu Cak. Dan kalau sepanjang di Gunung Kawi itu gue manggil dia pasti Cak Selamat terus kalau nggak diingetin. Karena yang kelihat ini keanehannya, gue sampai suka ketawa juga gitu. Orang namanya Cak Rahmat, gue manggil Cak Selamat. Sorry ya Cak Rahmat ya kalau nonton. Nah, dan pagi-pagi itu ternyata di atas sudah ada sekitar 6 orang lah anak-anak muda. Nah kita tanya, ya tuh anak-anak muda disamperin sama aki-aki semua kan. Tanya-tanya semalam, lo enggak pak gitu. Saya datang itu mungkin sekitaran sebelum gerimis katanya. Sebelum gerimis, jadi dia lewat tenda kita, katanya posisi tenda kita udah sepi, udah tidur. Iya. Jadi jeda antara cahaya dan langkah-langkah kaki itu memang agak berbeda dengan mereka. Terus kita tanya-tanya, ngeliat ini, enggak. Cuman mereka sepanjang perjalanan emang diganggu gitu, diganggu sama makhluk-makhluk
seperti pocong gitu kan. Jadi mereka tuh buru-buru. Iya. Ketika kita tanya, istirahat di situ nggak lama tuh di bawah. Enggak Pak, orang kita datangnya lebih tengah malam lagi. Gitu. Intinya mungkin langkah-langkah itu mereka, tetapi kalau cahaya apa itu nggak mungkin dari mereka lah gitu. Mereka juga dikejar sesuatu masalahnya itu dikejar pocong. Jadi kita cerita-cerita di situ akhirnya mau nambah lagi sih enggak Mas, enggak Pak De ya, manggil kita Pak De ya. Oh, bocah-bocah. Si SMA paling enggak Pak De ya, kita turun gitu kan. Ya udah bareng gitu. Ngobrol. Tuh kan, bukan. Tadinya sih sebelumnya pikiran kita dia, tapi logika kita juga main, mana mungkin lah gitu. Dan anehnya semalam pas kita keluar rame-rame kan juga belum ada tenda. Iya. Gitu. Jadi interval waktu dia datangnya jam berapa, walaupun dia ngomong sekitar jam 1, jam 2, perasaan pada saat itu kita juga belum tidur gitu. Jadi ada keanehan lah di sini. Mana dunia nyata, mana dunia maya tuh waktu itu, mana dunia goib. Kita akhirnya kita nggak mau pusing lah pikirin, alah bodo amat lah. Bener. Mau setan, mau jurik, mau belis itu bodo amat tuh. Saya dibahas, ya, kita masak-masak, foto-foto, packing, kita turun. Nah, sepanjang perjalanan turun itu ya alhamdulillah karena udah siang, ya nggak ada apa-apa. Sampai bawah itu sekitar jam 1-an lah. Istirahat di base camp, tiduran dulu gua tuh sejam. Jam 3 baru kita menuju ke Kajen. Nah di Kajen itu istirahat sampai sekitar jam 6. Habis itu gue langsung bergerak menuju ke Jawa Tengah. Ya itulah bro kisah gue di Gunung Kawi. Nggak begitu serem bro, biasa aja. Iya, kalau menurut gue sih Kang ya, wow sih. Mudah-mudahan. Rasa penasaran ini gede, rasa penasarannya. Terasa penasaran kadang-kadang mengalahkan rasa takut gitu. Itu dia. Iya. Iya. Oh iya nih Kang, ini ada yang mau gue tanyain ya. Itu lagi berarti dari pas mau ke pos 2 memang udah ada tanda itu ya? Udah tanda. Itu kan dengar suara cewek ya? Iya. Sampai Cak Arul apa siapa sih yang di bawah? Dia Carul yang paling terakhir. Dia kan paling terakhir ya, paling bawah ya? Itu dia ngeliat emang ada cewek atau enggak sih di jalur itu gitu? Enggak, dia nggak ngeliat ada cewek. Jadi Carul itu sepanjang perjalanan dia nggak ngeliat ada apa-apaan gitu. Dia biasa aja. Dan dia nggak cerita sih waktu itu. Iya. Antara lihat atau enggaknya dia nggak cerita. Soalnya kita lebih ke fokus kepada pas kita ada di areal kita ngebes di puncak Bukit Jabal ya. Karena itu cahaya kayak apa ya? Kayak wus gitu. Kita fokus ke situ aja sama keributan-keributan yang ada sekitar kita. Iya. Ada lagi nih, satu lagi nih pas di base camp ya. Itu kan lagi buang air tuh. Kita lagi kencing ya. Iya. Itu penampakan kayak apa sih gitu? Maksudnya bener-bener tongolin banget gimana sih? Iya, di sebelah kiri itu. Jadi dia tuh posturnya tuh perempuan ya. Postur tubuhnya tuh perempuan, kukunya panjang-panjang. Iya. Kalau gua lihat dari ciri-cirinya tuh kayaknya wanita tua gitu, kayak nenek-nenek. Rambutnya ditutup, kayak wajahnya ditutup pakai rambut, tapi hitam. Rambutnya hitam, nggak ada putih-putihnya tuh nggak ada. Merinding gua kalau ingat itu. Iya. Itu dia begitu dia nengok, kelihatan matanya langsung hilang. Itu cepet ya, mungkin nggak nyampe 5 detik lah. Jadi senter, gua kaget, senter kepencet lagi, senternya mati karena senter handphone kan. Iya. Itu walaupun gelap itu kelihatan berkelebatnya hilang. Bukan hilang berkelebat kemana, enggak, jadi kayak gitu. Hilang gitu aja ya. Dan bayangan itu sampai gua ke depan tenda kayaknya masih ngikutin aja, sampai gua susah tuh buka. Iya. Buka pintu tenda itu. Itu kayak gitu aja. Untungnya sih emang ente nggak, kayak dia bilang termasuk berani. Ya kalau kita orang mungkin lihat begitu kabur ya. Ya biasanya kan seperti itu ya. Iya, mayoritas lah ya. Rata-rata. Udah gitu posisi ya emang mungkin lereng atau apa ya. Iya, jalurnya terjal. Itu kan yang menyebabkan kita jadi bahaya mungkin ya. Itu makanya kaki kayak ke pantai ke bumi itu bersyukur banget. Iya. Mungkin ada pesan sedikit buat teman kisah kalau mendaki seperti apa gitu. Ya buat teman-teman, kalau misalnya mendaki gunung itu nggak usah takut setan gitu ya. Soalnya orang-orang yang punya pengalaman ketemu hantu itu ya nggak semuanya gitu. Iya. Nggak semua pendaki bisa ketemu sama hantu atau punya pengalaman bertemu hantu. Dan buat rekan-rekan yang belum pernah ketemu hantu, yang nggak usah bilang wah mustahil, nonsen gitu kan. Karena
kita sendiri nggak bisa lihat otak kita. Benar. Sesuatu yang ada di dalam diri kita, di tubuh kita aja nggak semuanya bisa kita lihat. Iya. Kalau misalnya prinsipnya, kalau gua nggak bisa lihat, gua nggak pernah lihat maksudnya, dan gua nggak bisa lihat, gua nggak pernah ngerasain, dan gua nggak bisa ngerasain, terus nyerang orang yang pernah ngerasain dan pernah melihat, ya itu nggak pas lah ya. Karena masing-masing orang punya ceritanya tersendiri. Benar. Dan kalau naik gunung itu, kalau ketemu kayak gitu-gituan, yang namanya rasa takut pasti ada. Yes. Yang paling penting adalah kita kendalikan rasa takut kita. Karena kita semua makhluk. Seserem-seremnya makhluk itu, sehebat-hebatnya makhluk itu, ada yang jauh lebih hebat, Iya. ada yang jauh lebih sakti. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mengingat Allah itu sangat penting. Iya. Mengingat Tuhan itu dalam perjalanan kita. Nggak usah ngerasa berani lah, nggak usah ngerasa jago, nggak usah ngerasa hebat. Karena yang berani, yang jago, yang hebat cuman Allah. Iya. Nah, itu aja. Jadi selama pendakian pergunakan akal pikir kita, hati kita ya dalam pikiran yang baik-baik aja, dalam zone yang baik-baik aja, perasaan yang baik-baik. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu tetap tenang. Benar. Nah, kalau nggak tenang itulah pangkal dari segala Bahaya. bahaya dan kecelakaan buat kita. Benar. Jadi masalah setan nggak ada sejarahnya, pendaki takut setan. Yes. Masalah ada yang bisa ngelihat atau tidak bisa ngelihat, ada yang pernah ngalamin atau tidak ngalamin, itu sudah diatur dalam qadarullah. Nah, Iya. kira-kira kayak gitu. Mungkin itu aja cerita dari Kang Arya Sena, kakak. Iya. Dan ini sebelumnya, wow, gue mau ngucapin terima kasih banget udah disambut baik oleh Kang Arya Sena di kediamannya. Oh ya, satu lagi pesan gue. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Gua Ahmad dan Arya Sena. undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.